Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Miss berharap anak-anak selalu dalam keadaan yang sehat dan juga semangat, walaupun anak-anak masih harus belajar di rumah. Hari ini kita akan belajar penjumlahan pada pecahan. Ayo anak-anak, masih ingat tidak pecahan itu apa? Apa ya? Apa coba, Miss? Apa coba anak-anak? Ada yang tahu? Nah, betul. Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Nah, sekarang kita akan mulai belajar bagaimana cara menjumlahkan pecahan. Yuk kita belajar. Ayo belajar sama Miss. Yuk. Hai anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita, Miss Elena akan mengajak kalian untuk bernyanyi dulu. Kita nyanyi bersama ya. Yuk. Anak-anak, sebelum kita belajar penjumlahan pada pecahan, Miss akan mengingatkan kembali apa sih pecahan itu? Apakah anak-anak masih ingat? Coba, apa ya pecahan itu? Ya, betul. Pecahan merupakan bagian dari keseluruhan. Di sini Miss memiliki contoh. Miss memiliki roti dan wafer. Miss akan memotong roti ini menjadi 3 bagian yang sama besar. Nah, anak-anak, roti ini dalam bilangan yaitu 1/3. Roti ini semuanya besarnya 1/3. Nah, selanjutnya Miss akan membuktikan pada wafer ini. Miss akan membagi wafer ini menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, anak-anak, wafer ini sudah Miss potong menjadi 4 bagian yang sama besar. Setiap potongan ini besarnya adalah 1/4. Nah, anak-anak, pecahan juga terdiri dari pembilang dan penyebut. Yang atas disebut pembilang, sedangkan yang bawah disebut penyebut. Anak-anak, pecahan dinyatakan dengan A/B, di mana A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Anak-anak, di sini Miss Elena ada contoh soal. Soalnya adalah 2/8 ditambah 3/8 sama dengan hasilnya berapa ya? Nah, karena penyebutnya sudah sama, yaitu 8, maka kita tuliskan dulu per 8. Sekarang kita tinggal jumlahkan pembilangnya, yaitu 2 ditambah 3. Hasilnya berapa ya? Hasilnya adalah 5/8.
Anak-anak, sekarang kita akan belajar menjumlahkan bilangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Perhatikan contoh berikut. 3/4 ditambah 2/3. Nah, anak-anak, perhatikan. Penyebutnya di sini berbeda. Bilangan pecahan 3/4 penyebutnya adalah 4. Sedangkan bilangan pecahan 2/3 penyebutnya adalah 3. Nah, untuk menyamakan penyebutnya, kita harus cari kelipatannya terlebih dahulu. Kelipatan adalah hasil perkalian bilangan itu sendiri dengan bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, anak-anak, kita cari dulu yuk kelipatan dari penyebutnya, yaitu kelipatan dari 4 dan juga kelipatan dari 3. Kelipatan 4. 4 kali 1 sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8. 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi kelipatan 4 yaitu 4, 8, dan 12. Sekarang kita cari kelipatan dari bilangan 3. 3 kali 1 sama dengan 3. 3 kali 2 sama dengan 6. 3 kali 3 sama dengan 9. Dan 3 kali 4 sama dengan 12. Jadi kelipatan 3 yaitu 3, 6, 9, dan 12. Nah, dari kelipatan 4 dan kelipatan 3, kita harus mencari bilangan terkecil yang paling sama. Coba anak-anak perhatikan, bilangan mana ya yang sama dan juga yang paling terkecil dari antara kelipatan 4 dan juga 3. Cari yang sama ya. Betul, bilangan 12. Berarti kelipatan dari 4 dan 3 adalah 12. Sekarang kita ubah penyebutnya menjadi per 12. Yuk kita ubah per 12. Kita tulis dulu ya penyebutnya dulu. Per 12 ditambah per 12. Pembilangnya kita kosongkan dulu ya, karena nanti kita harus membagi dan juga mengalih. Untuk menentukan pembilang yang baru, karena penyebutnya juga sudah kita ubah dengan penyebut yang baru, kita harus membagi dulu penyebut yang baru dengan penyebut yang lama, kemudian kita kalikan dengan pembilang yang lama. Caranya seperti ini. 12 dibagi 4. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Lalu 3 kita kalikan dengan 3. Hasilnya adalah 9. Nah, kemudian kita lanjut ke bilangan yang selanjutnya. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Lalu kita kalikan dengan 2. 4 kali 2 sama dengan 8, menjadi 8 per 12. Jadi 9 per 12 ditambah 8 per 12 sama dengan 17 per 12. Oke anak-anak, sekarang kita akan membahas contoh yang kedua. Nah, di sini Miss punya soal 3/5 ditambah 1/4. Langkah-langkahnya seperti tadi ya anak-anak. Langkah yang pertama, kita akan merubah masing-masing penyebutnya terlebih dahulu dengan cara mencari kelipatan dari masing-masing penyebutnya. Nah, yang pertama kita akan mencari kelipatan dari 5. Sama-sama ya, kita hitung. 5 kali 1, 5. 5 dikali 2, 10. 5 dikali 3, 15. Dan 5 dikali 4, 20. Nah, anak-anak sampai di sini dulu ya. Kita akan cari dulu kelipatan 4. Oke, sekarang kita akan cari kelipatan 4. Dimulai dari 4 kali 1, 4. 4 kali 2, 8. 4 kali 3, 12. 4 kali 4, 16. Dan 4 kali 5, 20. Nah, anak-anak, sekarang kita lihat di antara bilangan-bilangan ini, di antara kelipatan 5 dan kelipatan 4, mana kira-kira bilangan yang sama dan yang paling terkecil? Betul, yaitu 20. Berarti kita sudah menemukan penyebut yang baru. Sekarang kita tuliskan ya, per 20 ditambah per 20. Nah, seperti yang tadi, contoh yang pertama, kita akan
merubah pembilangnya. Nah, kita akan rubah pembilangnya. Kita akan bagi 20 dibagi 5 sama dengan berapa anak-anak? Betul, hasilnya 4. Nah, 4 kita kalikan dengan 3. Hasilnya adalah 12. Nah, jadi bilangan pecahan yang barunya adalah 12 per 20. Nah, sekarang kita akan merubah pecahan 1 per 4 dengan cara 20 dibagi 4. Lalu hasilnya berapa ya anak-anak? Betul, hasilnya adalah 5. Nah, 5 dikali 1. Hasilnya adalah 5. Jadi, bilangan pecahan yang barunya adalah 5 per 20. Setelah itu, kita jumlahkan 12 per 20 ditambah 5 per 20. Maka hasilnya adalah 17 per 20. Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang penjumlahan pecahan. Gimana anak-anak? Mudah bukan? Pastinya mudah dong, Miss. Ya betul, Miss. Semua akan terasa mudah kalau kita belajar dengan giat. Anak-anak, jangan lupa ya belajar lagi di rumah. Tetap semangat Dan jaga kesehatan. Dadah!